Halo teman-teman geografi yang mengagumkan semua, kembali lagi di Praktikum SIK acara 5. Dan seperti yang biasa, saya akan menjelaskan ke kalian lagi, memberikan sedikit tutorial untuk digitasi on screen. Dan nanti di part selanjutnya ada simbologi. Tapi jangan khawatir, mungkin saya akan uploadnya barengan kalau ada waktu. Oke? Nah, jadi untuk di acara 5 pertama ini adalah digitasi on screen. Digitasi on screen itu apa sih? Digitasi on screen itu adalah proses digitasi yang dilakukan secara digital sekarang. Karena digitasi yang dulunya itu perlu menggunakan meja digitasi seperti yang kalian udah pelajarin di kartografi sedikit-sedikit. Nah, jadi digitasi itu apa sih? Digitasi itu adalah proses merubah data analog menjadi data digital, di mana kita dapat merubah kenampakan-kenampakan di muka bumi ini menjadi data digital yang kemudian diolah. Nah, caranya gimana? Pertama, kita tetap sudah mempersiapkan data-data kemarin, yaitu ada data raster dan data vektor. Untuk pertama, data raster yang digunakan adalah data peta. Nah, perlu diingat, peta yang digunakan itu peta administrasi Kulon Progo yang sudah di georeferencing. Kalau belum di georeferencing, nggak bisa dipakai dong. Ya dong, di georeferencing dulu jangan lupa. Kalau kalian udah di georeferencing, tinggal di add aja. Nah, ini berupa data raster kita nanti yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya apa sih? Selanjutnya adalah data vektor. Nah, data vektor kemarin tuh baru aja dibahas ada di geodatabase. Nah, kalau kalian sudah bikin geodatabase dan kalian masih ingat nyimpen di mana, nah, tinggal di add aja. Kalau saya geodatabase kemarin saya kasih di Kabupaten Kulon Progo, MDB, di peta dasar, dan add aja nih. Kalau mau kelihatan rapi, urutannya ibu kota, jalan, batas kecamatan. Nah, tinggal lihat. Lalu caranya itu kita pergi ke editor. Buat teman-teman yang bingung editor ada di mana, cara nampilin editor tuh ada di customize, toolbar, search nih, editornya diaktifin, dan drawing juga nih, draw juga diaktifin, jangan lupa. Editor dan drawing, dan effect juga nih, 3 nih, editor, effect, drawing ya, jangan lupa diaktifin. Nah, untuk pertama kita akan digitasi titik-titik ibu kota. Nah, karena ini hanya sampel, saya nggak bakal digit semuanya dong, biar itu tugas kalian untuk digit semua. Oke? Caranya, kita ke start editing. Nah, ini udah ada kan di create feature. Kalau kalian bingung nggak ada create feature-nya di mana, tinggal ke ini, pencet aja create feature, dia nanti langsung keluar. Gitu, oke? Nah, terus kita tinggal ke ibu kota kecamatan. Nah, karena kemarin kita pilihnya ibu kota kecamatan tuh bentuk datanya adalah poin, titik, maka udah ada pilihan poin di sini. Jadi kita tinggal klik poin. Nah, terus akan muncul nih kayak bundar-bundaran gini yang diikutin sama kursor mouse-nya. Tuh. Nah, caranya kalian tinggal titik-titikin. Titik-titikin aja, titik ibu kota kecamatannya. Misalnya ini. Kalau bisa sih pas tengah-tengah ya guys, biar bagus, biar rapi. Ini karena cuma tutor aja, jadinya ya udahlah. Tuh, dititik-titikin. Nah, kalau udah lakukan proses digitasi poin, jangan lupa klik di editor ini, di panahnya diklik aja, save edit, biar nge-save semua editannya yang udah selesai. Terus tinggal ke stop editing. Nah, oke, itu berarti dia udah nyimpen editnya. Nanti kalau udah kesimpan, ini ada titik nih, kelihatan titik di antara titik gede ini yang berasal dari data rasternya, ada titik kecil ini yang kita titikin tadi. Tapi kalau kalian zoom out tuh kelihatan kok. Tuh. Kelihatan kan kayak ada titik-titiknya yang udah baru gitu. Nah, caranya mengetahui kalau udah terdigitasi itu gimana? Tinggal ke ibu kota kecamatan, open attribute table,
Ini berarti udah keisi ya. Tuh, kayak di acara 3 kemarin. Berarti ini udah keisi semua. Oke, gitu. Nah, selanjutnya adalah digitasi jalan. Nah, untuk di praktikum ini, kalian hanya digitasi 2 jalan. Jalan arteri primer dan jalan kereta api. Jalan arteri primer tuh jalan ini, yang hijau. Yang oranye ini, yang memanjang, tuh, sampai sini di digit, oke? Dan juga jalan kereta apinya di digit. Oke? Saya hanya mencontohkan sampelnya, oke? Ya. Kembali lagi sama, tinggal ke jalan. Di start editing tadi, sama, tinggal ke jalan. Pencet line. Nah, terus tinggal digit nih. Kalau udah bisa kan muncul nih kayak tanda panah gitu. Tanda panah, aduh, tanda tambah. Maaf ya guys, udah malam, nggak fokus. Nah, kalau teman-teman udah selesai digit jalan itu, kalau biar gampang, klik mouse 2 kali, klik kiri 2 kali. Tuh, ini emang agak ribet ya. Di zoom aja guys, kalau buatnya berhimpit-himpit gini ya. Ya, saya hanya contohin tuh. Saya hanya contohin jalannya yang udah saya digit tuh, berarti ada sekian ya. Tuh, yang udah saya digit. Ada kurang lebih tuh. Itu kurang lebih sekian ya udah digit ya. Kan tuh kepisah tuh ada tiga jalan utama. Nah, 3 jalan yang terdigit maksudnya. Nah, setelah, kalau kalian lihat di atribut table-nya, itu ada 3 objek di sini. Ada yang ini, 2 dan 3. Nah, karena ini jalan yang sama dengan anggapan yang sama, masih jalan arteri primer yang sama, jadi lebih baik digabungin aja dengan cara di select feature nih, diklik nih panahnya select feature, di drag aja kayak gini ke kira-kira 3 tadi, lalu pencet merge ke editor, terus merge, digabungkan, klik OK. Jadinya mereka udah gabung nih, udah jadi satu kesatuan jalan utama. Nah, kayak gitu. Lakuin hal yang sama di juga di jalan kereta api. Caranya sama, ke editor tadi, ke line, nah, terus kita ke jalan kereta api. Anggap aja jalan kereta api. Jadi sekarang kalau di attribute table ada 2 jalan. Jalan yang ini adalah jalan arteri primer, dan jalan ini adalah jalan kereta api. Oke. Gitu untuk digitasi jalan. Lakuin di jalan arteri primer dari sini sampai sini. Semua nih. Tuh. Sampai sini sampai atas. Dan juga jalan kereta api dari sini sampai sini. Ya, gitu ya. Dilakuin semua. Oke. Nah, setelah jalan, kita ke digitasi yang agak banyak. Kita akan digitasi poligon. Kita akan digitasi batas kecamatannya. Caranya gimana? Sebenarnya ada cara mudahnya adalah kita ke batas kecamatan, tinggal ke poligon, terus kita tinggal bikin poligon kayak gini. Ini kayak gini ya. Tinggal klik dulu nanti. Nah, itu jadi poligon nanti. Tapi itu
cara yang bisa menyebabkan nanti adanya tumpang susun atau overlapping. Jadi nggak rapi nanti hasilnya. Nah, caranya gimana? Biar rapi, kita akan pakai yang namanya cut polygon tool yang ini, nggak yang polygon ini. Nah, cara ngaktifinnya sebelumnya kita harus bikin rectangle ataupun kotakannya. Boleh di save dulu. Kalau teman-teman saya mau nge-save, boleh save dulu. Yang save edit. Nah, itu berarti udah ke-save nanti yang jalannya ini. Udah ke-save kan. Warnanya sekarang jadi ungu. Tuh. Hapus unicode. Caranya adalah ke batas kecamatan. Nih. Pilih rectangle. Kita bikin rectangle dulu. Nggak usah terlalu rapi, nggak apa-apa. Sampai sini, klik. Nah, terus ke drag ke bawah nih. Tuh, kelihatan agak ada yang transparan gitu kan. Diklik. Nah, ini adalah rectangle polygonnya. Tapi kok ketutupan? Jangan bingung. Kalau penutupan, makanya tadi perlu diaktifin toolbar effect di sini. Nah, kalau kalian aktifin toolbar effect, tuh tinggal kita ketinggal ke adjust transparency. Ini jangan lupa nih di effect layer kita ke batas kecamatan, lalu di transparansi. Tuh, jadi agak transparan gitu kan. Nah, dipilih aja sesuai referensi kalian gimana. Tuh nanti akan lebih jelas juga kelihatan yang udah di digit. Nah, sebenarnya ini tuh kenapa sih dibikin kayak harus pakai rectangle dulu, terus harus pakai polygon, terus baru pakai polygon. Jadi istilahnya adalah ada satu peta. Untuk biar petanya semakin rapi, kita tuh akan membuat satu layer transparan dulu, rectangle dulu. Lalu kita akan potong dari rectangle tersebut. Kita akan memotong polygon dari rectangle tersebut. Jadi nggak usah membuat yang perpotongan semua di sini, bikin polygon, perpotongan semua di sini, nggak pakai rectangle. Nanti hasilnya itu bakal overlapping, jadi kurang rapi kayak gitu. Nah, caranya biar rapi adalah pakai polygon tool yang saya bilang tadi, cut polygon tool. Nah, caranya gimana? Setelah kalian pilih ini rectangle-nya, jangan lupa di select dulu rectangle-nya, terus mencet cut polygon tool. Nah, udah aktif kan? Karena udah aktif, kita tinggal cut aja. Ini dari sini nih. Yang pertama jangan lupa nge-cut samudra ya, samudra Hindia. Nah, ini kan gampang. Berarti kita nge-cut rectangle-nya nih. Kita tuh nge-cut rectangle-nya, kita nggak buat perpotongan yang baru. Terus sama, lakuin yang sama tapi lebih rapi ya. Kalau kalian susah ngikutinnya, tuh batas kecamatan tuh yang ini nih, yang ada putus-putus ini tinggal diikutin aja. Nah, contohnya kayak gini. Tapi kalian yang rapi ya tolong ya. Kalau rapi tuh di zoom aja sampai kecil, sampai kelihatan. Tuh kayak gini. Kalian di rumah tolong yang rapi, karena kerapian akan dinilai. Nah, potong di sini. Tuh, jadi dia akan bikin perpotongan baru, memotong dari rectangle lagi. Tapi nanti kalian akan nemuin kesulitan dimana kalau misalnya daerahnya tuh berada di tengah. Nah, misalnya kalian akan nemuin kalau ternyata di daerah sini terus rectangle-nya tuh nggak berhimpit gini. Kan yang tadi kita motongnya gampang, karena pertama kita udah motong rectangle yang Samudra Hindia ini, kita udah motong polygon yang Samudra Hindia ini, lalu kita lanjutin motongnya, tuh ngikutin, lalu dipotong lagi di sini. Nah, tapi kalian akan nemuin kesulitan kalau kalian misalnya motong di daerah yang nggak berhimpitan dengan rectangle-nya ini. Tuh, misalnya gini ya. Ya Tuhan, maafin saya, maafin Bu Nuki, nggak rapi, maafin. Nah, kesalahan pertama yang kalian akan nemuin itu kliknya sekali aja. Kalau kalian ke double klik, tuh
bakal ke double klik. Ini yang sering bakal besok ditemuin kalian, ini ke digitasi ke double klik, nanti kalian akan kesel sendiri. Oke, itu hilang semua. Nanti diusahain jangan sampai ke double klik. Oke, itu kesulitan pertama yang bakal kalian alami ya, kendala yang bakal kalian temui. Nah, susahnya kalau di sini kan nggak mungkin kita ngekat di sini kan, katanya di sini nggak mungkin kan. Nah, caranya adalah kita mempertemukan garis, kita mempertemukan kembali garisnya dengan cara, nah, kita akan mempertemukan garis pertama dengan garis akhirnya dengan cara kita tinggal misalnya di sini ya, temennya di sini tinggal misalnya motong ini, klik aja. Nah, dia bakal motong kayak gini. Lakuin di semua kecamatan. Kalau udah sama kayak tadi, bakal ada atributnya. Dengan cara open attribute table. Nah, terus kita tinggal ke objek. Ini rectangle ya. Jangan dihapus, nanti malah kehapus semua. Terus ini Samudra Hindia. Ini Galur, kecamatan Galur tadi, dan ini adalah kecamatan Kalibawang. Tuh, bakal ketemu kan. Nah, tapi yang harus diperhatikan kalau kalian pakai cut polygon tool, yang paling atas ini kan indikatornya adalah warna biru ya. Tuh, indikatornya ini kan. Ini kan indikatornya kan. Itu jangan dihapus. Nanti susah, malah hilang semua. Oke? Kayak gitu. Lakuin di semua kecamatan. Jangan lupa editor, save edit. Kalau udah capek, terus stop edit. Nah, nanti kalau udah hasilnya bakal kayak gini. Ini emang durasinya agak panjang karena saya jelasinnya juga agak lama. Jadinya ya udah, kalau bingung chat aja, PC gua, oke. Ya udah kayak gitu aja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di praktikum ke-6 simbologi. Dadah.